pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andi Nur Rahmi Rabiul dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Malam penutupan kegiatan Inbound Student di Universitas Hasanuddin menjadi momen penuh kehangatan dan kenangan yang tak terlupakan. Dengan susunan acara yang telah terencana dengan baik, acara ini memberikan nuansa penutupan yang meriah bagi seluruh mahasiswa pertukaran budaya. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Inbound Student merupakan kegiatan kunjungan bagi mahasiswa asing untuk datang berkunjung dan belajar terkait kebudayaan di Indonesia, khususnya konservasi laut di Indonesia, sesuai dengan tema kali ini yaitu Marine Conservation in Indonesia. Melalui Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin kedatangan mahasiswa dari University of Tasmania, Australia, sebanyak 16 mahasiswa dan 2 pendamping. Kegiatan ini diawali dengan dinner lecture bersama para mahasiswa, para pendamping, wakil dekan FIKP Unhas hingga wakil rektor Universitas Hasanuddin. Sebagai sorotan utama malam ini, wakil rektor bidang kemitraan, inovasi, kewirausahaan dan bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STM-Phil, memberikan sentuhan istimewa dengan memproduseri video dokumenter yang memukau. Langsung setelah sambutannya pada penutupan kegiatan, para mahasiswa disuguhkan dengan visual perjalanan Wallace, sebuah ekspedisi ilmiah menuju beberapa pulau di Indonesia, dan membimbing mereka melintasi garis Wallace yang terbentang di tengah kepulauan Indonesia. Setiap momen yang tertangkap dalam video menciptakan kesan mendalam tentang keindahan dan keragaman budaya serta alam Indonesia. Acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat. Tak lupa pula Unhas memberikan penghargaan berupa plakat kepada University of Tasmania sebagai tanda terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang erat selama program pertukaran ini. Suatu langkah penting untuk memperkokoh hubungan antara dua lembaga pendidikan antar negara. Yes, this collaboration is the first time between Universitas Tasmania, which is in Australia, and Universitas Hasanuddin. We have sent 60 students to this university, but we actually have 2 other groups sent to Yogyakarta and also Bogor. This program is called UNIGO. Our university put in a lot of capital in terms of financial support. The Australian government also supporting it. Why Unhas and why Makassar? We understand that Makassar and Unhas is the hub and windows to the eastern Indonesia. And the Australian government is actually now understand the need of Indonesian government, which one of them we should expand and to explore to help to build the eastern Indonesia. That's why we choose Unhas and Makassar. That is first reason. There is another reason why we choose Unhas. Universitas Tasmania, or known as University of Tasmania, have a very strong interest in maritime study. In fact, University of Tasmania have a very high position in terms of world ranking in the maritime studies. And within Indonesian university or academia, we understand that Unhas also sit very comfortable at the very top in terms of maritime study. And we think this is a good match. Interest in maritime study and also Unhas as a very good provider. Sebelum malam ini berakhir, semua peserta diajak untuk bersama-sama mengabadikan momen dalam sebuah sesi foto bersama. Foto ini bukan hanya sebagai kenang-kenangan visual, tetapi juga simbol dari persahabatan yang terjalin selama pertukaran budaya ini. Sebuah kenangan terakhir sebelum melangkah ke babak baru dalam perjalanan masing-masing. Malam ini, dengan segala kehangatan dan semangat yang ada, mengukir kenangan tak terlupakan bagi semua yang hadir. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan Inbound Student di Unhas. Semoga persahabatan dan pengalaman ini terus mekar, menginspirasi, dan merajut hubungan antar bangsa yang lebih erat. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Koalisi kubu calon presiden dan wakil presiden, nomor urut 1 Anies Mohaimin dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud, terlihat semakin erat dan diprediksikan 2 putaran. Lantas bagaimana koalisi dari kubu kedua pasangan calon tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Berbagai pertemuan memperlihatkan kedekatan antara kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Puan Maharani turut membeberkan bahwa akan selalu berusaha untuk berkomunikasi. Dalam ilmu politik itu semua serba mungkin.
ada satu grand teori ilmu politik yang sampai hari ini masih sangat relevan untuk kita gunakan dalam mencermati fakta-fakta panggung-panggung politik termasuk pemilu. Bahwa tidak ada permusuhan yang abadi atau tidak ada pertemanan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Hari ini karena kepentingan kita sama, maka kita beriringan, jalan bersama. Tak hanya itu, dilanjutkan dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ada kecenderungan kecurangan secara terstruktur dan sistematis. Bersama-sama kita mengantisipasi apapun, rakyat yang seharusnya berdaulat. Maka dari itu, pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud telah melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi matematika politik saya menghitung pilpres kita besok ini sangat berpotensi 2 putaran. Nah ketika 2 putaran kan berarti akan ada koalisi-koalisi, akan ada pembicaraan-pembicaraan baru terkait relasi antar capres itu. Ditambah lagi, aturan saat ini begitu ketat. Kemenangan nasional harus mencapai 50% tambah 1 dan menang di minimal 20 provinsi. Besar peluang untuk sampai 2 putaran. Tegas Guru Besar Ilmu Politik Unhas. Tambahan harapannya kepada 6 putra terbaik bangsa agar orientasi dan tujuan yang ingin disampaikan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Baik, kepada seluruh pemirsa Unhas TV, saya ingin mengajak menggunakan momentum pemilu 2024 yang persisnya jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Benar-benar kita menggunakan ruang kesempatan itu untuk menyalurkan aspirasi kita dalam rangka menghadirkan atau menetapkan serta memilih pemimpin terbaik bangsa. Satu suara sangat menentukan nasib bangsa kita. 5 menit di TPS menentukan 5 tahun nasib kita. Gunakan hak suara di pesta demokrasi nantinya. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Nur Rahmi Rabiul mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.